Halo teman-teman, kami dari mahasiswa semester 3 dari Universitas Katolik Sugiya Pranoto Semarang. Kami dari Fakultas Teknik. Saya Riko Adrian Nugraha, NIM 19F10014 dari Prodi Teknik Elektro. Dan teman saya Dimas Ragil Nuwardi, NIM 19F30005 dari Program Studi Teknologi Energi. Di sini kita akan menjelaskan tentang kalkulasi dan simulasi rangkaian sinyal penguat kecil kelas A. Oke Dim, sebelumnya aku tuh mau tanya Dim, penguat sinyal kecil kelas A itu fungsinya untuk apa ya Dim? Fungsinya sendiri itu untuk menguatkan frekuensi yang rendah. Sebagai contoh itu sinyal dari radio. Oh, jadi sinyal radio itu supaya dia bisa kita dengarkan itu perlu yang namanya rangkaian penguat sinyal kecil ini ya Dim ya, intinya begitu ya? Oke, kalau begitu kita langsung saja ke perhitungan dan simulasi. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya mau menjelaskan tentang rangkaian dan perhitungan dari penguat sinyal kecil kelas A ya. Lalu di sini kami sudah membuat rangkaian penguat sinyal kecil kelas A seperti ini. Nah, dari satu rangkaian ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu rangkaian rectifier, yang kedua itu untuk rangkaian penguat transistor kelas A yang ada di kanan sini. Ya, fungsinya dari rectifier ini adalah mengubah arus tegangan AC PLN 220 volt menjadi DC. Lalu dari tegangan DC tersebut kita kuatkan menggunakan rangkaian transistor penguat kelas A ini. Nah, jadi kita input tegangan kita pakai dari sinyal PLN 220 volt 50 Hz. Nah, di sini kita pakai amplitude 220 dengan frekuensi 50 Hz. Lalu kita beri trafo di sini untuk menurunkan tegangan. Lalu kita pasang dua buah dioda di sini untuk penyarah dari arus AC menjadi arus DC. Jadi ini trafo digunakan untuk menurunkan tegangan dari 220 volt ke 12 volt DC. Ini kita menggunakan dua dioda di sini untuk sebagai penyarah. Lalu di sini kami juga pakai ini kapasitor sebesar 1000 mikrofarad 2 buah ya. Lalu di sini kami memakai IC regulator tipe 7812. Ya, di sini kami memakai tipe 7812 karena di sini kami menginginkan tegangan DC 12 volt. Lalu dari sini ini arus tegangan sudah menjadi DC 12 volt, lalu masuk ke rangkaian transistor penguat yang ada di sini. Ya, di sini kami pakai sinyal generator ya di sini yang udah kami sambungkan ke kapasitor sebesar 10 mikrofarad di sini. Lalu di sini kami membagi tegangan ya menjadi R1 dan R2, jadi ke atas sama ke bawah. Lalu di sini kami memakai resistor juga RC dan RE. Nah, lalu di sini kami memasang transistor tipe 2N2222 untuk menguatkan sinyal yang dari sinyal generator ini. Lalu di sini untuk membuat sinyalnya itu menjadi stabil kami memakai kapasitor 10 mikrofarad di sini sebelum ke sinyal ini sebelum ke osiloskop ya. Di sini kita memakai voltmeter ya untuk nanti saat simulasi itu kita bisa lihat tegangannya bisa terbagi berapa. Nah, lalu di sini sinyal yang sudah kami kuatkan nanti akan keluar di osiloskop yang nanti akan kita simulasikan. Oke, lalu saya ini mau menjelaskan soal untuk perhitungan ya. Nah, di sini ada R1, R2, RC dan RE. Ya, saya di sini mau menjelaskan untuk perhitungan RC dan RE. Oke. Di sini kami kelompok 12. Oke, langsung saja. Ini kita diketahui tipe transistor kita memakai 2N222. Lalu VCC kita memakai 12 volt DC ya, teman-teman. Ini kita dari sini kita pakai 12 volt DC. Lalu kita memakai AV 3 kali sebesar 3 kali. Lalu kita HFE di sini
transistor 2N2222 ini bisa kita cari di datasheet. Kita HFE nya sebesar 75 kali, IC nya 10 mA, VCE nya 10 volt, dan VBE nya sebesar 0,6 volt. Oke, lalu untuk pertama kita mencari perhitungan di resistor RE dulu teman-teman. Ya, ini step 1, step 2, step 3, step 4. Lalu tapi saya mau jelasin langsung aja ke RE ya, cara mencari RE nya. Kita langsung aja ke step 4 ini. Ya. Jadi untuk menghitung RE itu rumusnya VE dibagi IE. Nah, yang dimana VE ini bisa kita cari rumusnya 0,1 dikali VCC atau VDC ya. Nah, di sini 0,1 dikali 12 sama dengan 1,2 volt. Kita taruh di sini 1,2 volt. Lalu yang kedua IE itu kita mencari IE itu dari rumus IB ditambah IC. Lalu rumusnya menjadi IB dikali HFE ditambah 1. Nah, kita mencari IB itu dari mana? Nah, IB itu rumusnya dari HFE sama dengan IC dibagi IB. Ya, kita sudah lihat HFE nya sudah diketahui 75 sama dengan IC juga sudah diketahui di datasheet tadi ya, 10 mA dibagi IB. Nah, dengan rumus ini IB bisa kita cari ya, 10 mA dibagi 75 yaitu sebesar 0,13 mA. Nah, jadi sudah ketemu ini IB, kita taruh di sini 0,13. Lalu ini HFE tadi 75 ditambah 1 ya. Jadi 75 ditambah 1 dikali 0,13 sama dengan 9,88 mA. Atau bisa dibulatkan 10 mA ya. Ini kita bisa lihat di sini, ini gambaran rangkaian dari rangkaian yang di simulasi ini. Ini VE rumusnya 0,1 dikali VCC. Oke, jadi setelah itu dari 9,88 mA yang udah kita dapatkan dari sini IE ini, lalu kita taruh di sini. Jadi 1,2 yang sudah kita dapatkan tadi dibagi 9,88 mA. Ya, di sini karena ini miliampere, kita ubah ke ampere dulu. Jadi 1,2 dibagi 9,88 kali 10 pangkat min 3, jadi hasilnya 0,12 kilo ohm. Jadi ini di RE nilainya kita lihat 0,12 kilo ohm ya. Lalu selanjutnya kita mencari RC. Ya, RC itu rumusnya AV sama dengan RC dibagi RE. Ya, AV di sini kita memakai 3 kali ya. Jadi ini 3 kali sama dengan RC yang kita mau cari dibagi RE yang sudah kita cari tadi, dibagi 0,12 kilo ohm. Nah, di sini RC sama dengan 3 dibagi 0,12. Hasilnya 0,36 kilo ohm. Nah, di sini RC nilainya kita masukkan 0,36 kilo ohm. Lalu untuk perhitungan selanjutnya R1 dan R2 teman saya Dimas yang menjelaskan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari R1 dan R2. Untuk perhitungan R2 kita lihat di step 8 dengan rumus R2 sama dengan VR2 dibagi IB, di mana VR2 ini kita dapat dari step 7 VR2 sama dengan VB, di mana VR2 sama dengan VBE plus VRE, dan VBE ini kita ketahui di awal 0,6 volt dan VRE 1,2 volt, dan VR2 ini kita peroleh 1,8 volt. Lalu IB kita peroleh 0,13 dari perhitungan di step pertama, di mana HFE tadi yang telah dijelaskan oleh Rico Adrian. Dan kita peroleh R2 sama dengan VR2 dibagi IB. VR2 sendiri tadi 1,8 volt, IB nya 0,13, dan kita dapatkan R2 13,846 kilo ohm. Jadi untuk step selanjutnya kita mencari R1.
dimana R1 kita dapatkan dari perbandingan tegangan. Untuk R1 sendiri kita bisa peroleh di sini, rangkaian sini kita potong, langsung kita taruh di sini R1, lalu R2 tadi sudah diketahui 13,846 kilo ohm. Lalu di sini ada 0,13 yaitu IB, dan di sini ada VR1. VR1 didapatkan dari 12 tadi VCC dari rectifier, 12 dikurangi dengan VR2. VR2 sendiri tadi 1,8 volt. Jadi VR1 10,2 volt. Dan perbandingan tegangan VR1 dibagi VR2 sama dengan R1 dibagi R2. Jadi R1 kita dapatkan 78,48 kilo ohm. Dari data-data yang kita peroleh R1, R2, RC dan RE, kita masukkan ke dalam rangkaian transistor penguat kelas A, di mana R1 tadi 78,48 kilo ohm kita masukkan ke sini 78,48 ohm. Lalu R2 13,846 kilo ohm di sini. Lalu RC 0,36 kilo ohm di sini, 0,36 kilo ohm, dan RE 0,12 kilo ohm. RG kita masukkan ke sini dan langsung saja kita simulasikan rangkaian yang telah kita peroleh. Nah, lalu auto, baik, autonya dilepas. Lalu untuk sinyal di grafik yang warna biru ini kita dapatkan puncaknya yakni 1,45 volt, dan untuk yang sinyal biru ini, yang sinyal kuning ini kita dapatkan 500 milivolt. Jadi terbukti bahwa sinyal ini menghasilkan AV sebesar 3 kali. Dan dan kita bisa melihat untuk VDC yang tadi telah dijelaskan oleh Rico Adrian, tadi ada IC regulator 7812. Jadi kita masuk di sini ada 12 volt yang akan muncul ketika kita run 12 volt. Jadi terbukti di sini ada 12 volt. Jika ingin menggunakan 10 volt maka bisa menggunakan IC regulator 7810. Jadi nanti yang muncul di sini 10 volt, dan kita memakai, sedangkan kita memakai 12 volt jadi 7812 volt. Nah, di sini tegangan ini kita bagi menjadi 10,6 dan 1,46 volt. Lalu untuk rangkaiannya yang masuk ke biru ini merupakan sinyal yang sudah dikuatkan, dan yang ini sebenarnya menyambung ke sini. Jadi kita agar rapi tidak perlu disambung, cuma ditulis saja. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kita, kelompok 12. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Apabila ada kekurangan juga kita mohon maaf. Terima kasih.